Perkenalkan, nama saya Rozanatul Aimi. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat dengan judul I'rab. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian i'rab. Kata i'rab secara bahasa memiliki arti baris atau juga harakat. Kata i'rab ada juga yang mengatakan berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti perubahan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sarjana Ahli Nahwu, yaitu perubahan yang terjadi pada akhir kata yang disebabkan oleh perbedaan amil yang masuk, baik berupa lafaz atau takdirnya. Sedangkan bina itu merupakan kebalikan dari i'rab, yang masing-masing keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda-beda. Adapun pengertian i'rab menurut ilmu nahwu yaitu yang artinya berubahnya harakat akhir suatu kalimat yang disebabkan adanya perbedaan amil yang memerintahkan yang menempel pada kalimat tersebut, baik dalam segi lafaznya ataupun kira-kiranya. Adapun yang suka berubah-ubah akhirnya dinamakan mu'rab. Kalimat mu'rab adalah kalimat yang akhirnya bisa berubah-ubah sesuai dengan amil yang memasukinya. Jadi jika suatu kalimat itu kemasukan amil dan kalimat itu terjadi perubahan pada akhir kalimat itu, maka kalimat itu disebut kalimat mu'rab. Contoh kalimatnya al-masjidi minna. Di sini terjadi perubahan harakat akhir pada kalimat isim al-masjidi. Karena pada awalnya kalimat itu harakat akhirnya dibaca dhammah. Tapi karena kemasukan amil yaitu huruf jar, maka harakat akhir kalimat itu dibaca kasrah atau majrur. Yang pertama, pengertian lafaz takrir. Maksudnya berubah dalam i'rabnya, yaitu berubah zat ataupun sifat. A. Perubahan zat, yaitu mengganti huruf dengan huruf yang lain. Yang pertama, perubahan zat hakikat. Seperti yang dijelaskan di dalam Quran surah At-Talaq ayat 7 yang artinya, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Yang kedua, perubahan zat hukman dalam hukumnya, yang dijelaskan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 24 yang artinya, maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka. Contoh ini dalam lafaznya tidak berubah, namun dalam hukumnya berubah. Yang B, perubahan sifat yang mengganti harakat dengan harakat yang lain. Perubahan ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan sifat hakikat yang pertama perubahan sifat hakikat dan yang kedua perubahan sifat hukman di dalam hukumnya. Seperti dalam jamak muannas salim yang rafa' dan nasab yang dijelaskan pada Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman. Yang kedua, perubahan sifat hukman. Seperti dalam jamak muannas salim yang nasab dalam jar, seperti yang dijelaskan pada surah Quran surah An-Nisa ayat 25. Dan barang siapa di antara kamu orang merdeka yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Dua, pengertian akhir kalimat. Dalam hal ini yang dimaksudkan akhir kalimat itu terbagi menjadi dua, yaitu akhir kalimat hakikat dan akhir kalimat yang hukman. Akhir kalimat yang hakikat seperti yang dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 12, jika seorang laki-laki mati dalam keadaan kalalah, tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Yang B, akhir kalimat yang hukman dalam hukumnya, yaitu perubahan huruf yang menempati huruf akhir. Seperti dalam af'alul khamsah. Berikut ini
yang dijelaskan pada Quran surah Al-Maidah ayat 79, sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Yang kedua kita akan menjelaskan pembagian i'rab. I'rab dibagi menjadi 4, yaitu rafa', nasab, qadful, dan jazm. Yang bisa masuk pada kalimah isim adalah rafa', nasab, dan qadful. Tidak ada jazm di dalam isim yang bisa masuk pada kalimah fi'il, yaitu rafa', nasab, dan jazm. Tidak ada qadful di dalam fi'il. Yang pertama rafa', yaitu perubahan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau yang menggantinya. Dinamakan rafa' yang secara bahasa artinya luhur, karena terangkatnya dua bibir ketika mengucap dhammah. I'rab bisa masuk pada kalimah isim dan fi'il. Seperti yang dijelaskan pada Quran surah Yusuf ayat 2, yang artinya waktu itu Yusuf berkata pada bapaknya. 2. Nasab, yaitu perubahan yang khusus yang ditandai dengan fathah atau yang menggantinya. Dinamakan nasab yang secara bahasa artinya rata atau istiqomah. Dikarenakan ratanya bibir ketika mengucap fathah, i'rab nasab bisa masuk pada kalimah isim dan fi'il. Seperti yang dijelaskan pada Quran surah Luqman ayat 13, yang artinya sesungguhnya syirik itu penganiayaan yang besar. Yang ketiga qadful, yaitu perubahan yang tertentu yang ditandai dengan kasrah atau yang menggantikannya. Dinamakan dengan qadful, yaitu yang secara bahasa artinya turun, karena turunnya bibir ketika mengucapkan kasrah. Seperti yang dijelaskan pada Quran surah Nasr ayat 2. Yang keempat jazm, yaitu perubahan yang tertentu yang ditandai dengan sukun atau yang menggantikannya. Dinamakan dengan jazm, yang secara bahasa artinya putusnya harakat, karena putusnya harakat ketika mengucapkan sukun. Yang terakhir akan saya jelaskan lahirnya nahwu. Ilmu nahwu merupakan salah satu bidang ilmu bahasa yang merupakan salah satu unsur terpenting dalam memahami bahasa Arab. Kata nahwu ditinjau dari bahasa adalah bentuk masdar dari kata auhan yang artinya menuju, arah, sisi, seperti, ukuran, bagian, dan tujuan. Sedangkan menurut istilah adalah ilmu yang membahas keadaan setiap akhir kata, baik yang mu'rab dan berubah atau yang mabni tetap dalam sebuah kalimat. Di dalamnya kita mengetahui apa yang wajib terjadi dari harakat akhir dari suatu kata, dari rafa atau nasab atau jar atau jazm, atau tetap saja pada suatu keadaan setelah kata tersebut tersusun dalam suatu kalimat. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.